Sebuah gendang kulit dipatok harga 5 juta dolar. Namun tetap saja para pembeli berebut. Anehnya setiap orang yang keluar dari ruang pembuatan gendang, tak ada satupun membawa gendang di tangan. Tapi wajah mereka selalu tampak puas dan mabuk kepayang. Mereka menyerahkan setumpuk uang tunai kepada sang wanita. Sementara sang suami hanya bisa menatap, tak berdaya untuk membantu. Setiap kali ia menawarkan diri ikut membantu, wanita itu selalu menolak. Bahkan 10 tahun menikah, mereka hanya sekali tidur bersama di malam pertama. Penolakan demi penolakan membuatnya curiga. Ia pun ingin menyelinap masuk ke ruang gendang, namun selalu dihalangi keras. Saat keduanya tengah bersih tegang, ibu mertua tiba-tiba muncul. Mendengar perdebatan barusan, barulah ia sadar menantu dan anaknya sudah lama tidur terpisah. Pantas 10 tahun tak juga punya keturunan. Wanita itu mencoba menjelaskan kesibukan usaha gendang, tapi ibu mertua tak mau percaya. Ia menganggap itu bisnis kotor, apalagi gosip sudah menyebar di desa. Pria itu masih teguh percaya pada istrinya. Hingga seorang pelanggan datang. Ucapannya penuh kerinduan akan ruang gendang, membuat ibu mertua semakin curiga. Wanita itu buru-buru mengusir tamu dengan alasan sepele. Namun tamu itu malah berpesan, barang bagus seharusnya dibagi bersama. Ucapan itu membuat kecurigaan semakin memuncak. Ibu mertua menuntut anaknya segera menceraikan wanita itu. Namun sang suami tetap membela istrinya. Pertengkaran berlanjut hingga uang yang baru diterima wanita tersebar di lantai. Adik ipar yang melihat langsung silau matanya. Ngotot ingin belajar membuat gendang. Suami pun cepat-cepat menggandeng istrinya pergi dari keributan. Malam itu adik ipar diam-diam mengintai. Ia melihat wanita itu menyeret karung berlumuran darah menuju ruang gendang. Baru saja mengeluarkan perkakas, ia langsung menghadang dan bertanya isi karung itu. Wanita berusaha mengelak. Namun adik ipar tetap ingin memeriksa. Akhirnya wanita mengajaknya ke halaman belakang. Berjanji mengajarinya rahasia gendang. Keesokan harinya pelanggan lain datang lagi. Bertanya apakah gendang kulit muda sudah siap. Wanita menjawab belum mendapat kulit yang cocok. Namun melihat adik ipar di sampingnya, ucapannya berubah. Mengatakan kulitnya sudah ada, menyuruh pelanggan menunggu kabar. Melihat kedekatan mereka, ibu mertua makin yakin menantunya wanita nakal. Belum sempat bicara, adik ipar justru membela. Karena pengalaman semalam telah mengubah pandangannya. Ucapan itu membuat sang suami tersulut cemburu. Ia langsung mengusir adiknya pulang ke desa. Namun wanita justru menahan, bahkan mengizinkan adik ipar tinggal di rumah. Lebih parah lagi, adik ipar seenaknya menukar barang-barang di rumah, bahkan menempati kamar pengantin. Ibu mertua pun diam saja. Mengetahui adiknya pernah masuk ke ruang gendang, sang suami marah besar. Menarik adiknya bicara. Mengaku 10 tahun menikah tak pernah masuk sekalipun. Adik ipar dengan sombong menjawab, hanya tubuh kuat sepertinya yang boleh masuk ke sana. Pria itu tak bisa menahan amarah. Langsung mendesak istrinya. Bertanya apa yang sebenarnya ia lakukan di dalam ruang gendang. Wanita hendak mengelak, namun ia tak mau dengar. Akhirnya wanita mengunci pintu dan pergi meninggalkannya. Kecurigaan semakin menguat. Malam itu ia menyewa tukang kunci, membuat duplikat kunci, lalu berhasil masuk ke ruang gendang. Namun di dalam tak ada yang aneh. Ketika ia masih kebingungan, tiba-tiba terdengar suara istrinya dari luar. Ia buru-buru bersembunyi di bawah meja. Tak lama kemudian, matanya menyaksikan sebuah pemandangan yang membuat seluruh tubuhnya menggigil ketakutan.